Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Hun Jingtian, kamu sebenarnya juga datang untuk melibatkan dirimu dalam masalah ini. Apakah kamu berencana untuk menggunakan kesempatan ini, itu untuk mencium bokong elf era kuno? Atau mungkinkah kamu berencana untuk menggunakan kesempatan ini, itu untuk mendapatkan bantuan dari bocah Chu Feng itu? Tanya Master Istana Hukum Surgawi dengan dingin. Sudah jelas, Master Istana Hukum Surgawi merasa sangat tidak senang. Awalnya, dia telah meraih kemenangan di telapak tangannya. Namun dengan tambahan Master dari Istana Dunia Bawah, pertempuran mereka akan memasuki jalan buntu sekali lagi. Aku hanya berpikir, bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkan Istana Hukum Surgawi kamu, balas Hun Jingtian sambil tersenyum padanya sepanjang waktu. Namun demikian, persenjataan kekaisaran yang dia pegang di tangannya itu menjadi semakin dan semakin ganas. Dia hanya ingin mengambil nyawa Master Istana Hukum Surgawi. Hari ini bukan Istana Hukum Surgawi kita, melainkan Istana Dunia Bawahmu yang akan diberantas. Teriak Master Istana Hukum Surgawi. Selain itu, setiap serangannya juga sangat ganas. Ada keluhan antara Istana Hukum Surgawi dan Istana Dunia Bawah selama bertahun-tahun hingga sekarang. Hari ini, mereka akhirnya akan bertarung sampai mati. Harus dikatakan juga, setelah Master Istana Underworld Palace bergabung dalam pertempuran, maka pertempuran menjadi lebih intens. Wush 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 wush. Pada saat 4 orang peringkat 8 kaisar bela diri saling bertarung satu sama lain, banyak hembusan angin mulai bergema terus-menerus. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari cakrawala yang jauh seperti hujan meteor hitam. Pada akhirnya, api hitam itu mendarat di medan perang. Saat memasuki medan perang, api hitam itu berubah menjadi individu berpakaian hitam. Tanpa belas kasihan, orang-orang itu mulai menyerang dan membunuh orang-orang dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana. Mereka yang telah membunuh adalah pasukan Istana Dunia Bawah. Bahwa ternyata, Istana Underworld Palace Master Hun Jingtian, dia bukan satu-satunya orang yang datang. Hun Jingtian juga telah tiba dengan pasukan Istana Dunia Bawah mereka. Teman kecil Chu Feng, sesuai perintah dari Master Istana kami datang untuk memberi kamu bantuan. Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua muncul di samping Chu Feng. Orang ini adalah tetua manajemen Istana Dunia Bawah, yang telah membantu Chu Feng berkali-kali di labirin cahaya bulan, yaitu tetua Huang Guan. Senior, kamu semua telah datang pada waktu yang tepat, balas Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sangat gembira dengan penampilan pasukan Istana Dunia Bawah. Ini adalah sesuatu yang tidak dia harapkan, apalagi bagi sebagian besar dari orang-orang yang hadir. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tidak memiliki keakraban dengan Istana Dunia Bawah. Namun bagaimanapun juga, kedatangan pasukan Istana Underworld mirip dengan mengirim arang dalam cuaca bersalju. Dengan penambahan pasukan Istana Dunia Bawah, Gunung Qianwood yang telah berada dalam keadaan yang benar-benar tidak menguntungkan saat melawan Istana Raja Fana, dan pasukan Istana Hukum Surgawi dapat sekali lagi merebut kekuasaan dalam pertempuran. Mengaum. Tidak lama setelah Istana Dunia Bawah bergabung dalam pertempuran, raungan seperti naga tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Kemudian, naga hitam raksasa yang sangat besar datang berlari menuju Gunung Qianwood, dan membunuh apapun yang ada di jalan mereka ke medan perang. Tubuh besar mereka menciptakan kekacauan total dari tempat-tempat di mana mereka berlalu. Teman kecil Chu Feng, kami minta maaf telah datang terlambat, ucap seseorang. Itu adalah Raja Naga yang mengerikan. Chief Clan King Monstrous Dragon telah memimpin pasukan King Monstrous Dragon untuk membantu Chu Feng. Chu Feng sangat senang melihat Raja Naga yang mengerikan. Lagi pula, dia memiliki hubungan yang dalam dengan Raja Naga Monstrous, dan bersekutu dengan mereka. Raja Monstrous Dragon telah mengirim semua elit mereka di sini untuk membantu Chu Feng.
Chu Feng bisa mengatakan bahwa Raja Naga mengerikan dengan tulus berusaha membantunya. Membunuh. Bahkan jika 4 klan kekaisaran besar kita hanya memiliki kemegahan seperti kunang-kunang, maka kita masih harus membantu teman kecil Chu Feng hari ini, dan bertarung bersama Gunung Qianwu, teriak seseorang. Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah, setelah kedatangan Raja Naga Monstrous, 4 tetua klan kekaisaran agung secara pribadi memimpin sekelompok elit dari 4 klan kekaisaran besar, dan membunuh siapapun yang ada di jalan mereka ke medan perang. Meskipun itu hanya sekelompok elit, dan hanya tetua agung yang telah dikirim dari masing-masing klan, tapi tetap saja bahwa baik Chu Feng dan para pengamat, semuanya terkejut dengan kedatangan mereka untuk membantu Chu Feng. Karena bagaimanapun juga, mereka bersikeras untuk membunuh Chu Feng sebelumnya. Beberapa orang bahkan mulai menggosok mata mereka tanpa henti, dan tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Meskipun kerumunan semua sangat terkejut oleh Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana yang bergandengan tangan, tapi mereka bahkan lebih terkejut dengan banyak kekuatan ini yang datang untuk membantu Chu Feng. Mereka benar-benar berhasil mengalami apa yang dimaksud dengan 100 jawaban untuk satu panggilan. Selanjutnya, Chu Feng bahkan belum memanggil orang-orang itu. Namun sebaliknya, kekuatan-kekuatan itu datang untuk membantu Chu Feng atas kemauan mereka sendiri. Meskipun Chu Feng sangat terkejut dengan ini, tapi dia segera tersenyum lega. Apapun itu, tetua tertinggi klan agung kekaisaran besar, mereka telah secara pribadi mengalami kekuatan Chu Feng di labirin cahaya bulan. Mereka juga tahu bahwa Chu Feng memiliki hubungan yang mendalam dengan peri era kuno. Kemungkinannya, mereka telah mempertimbangkan tindakan mereka dengan hati-hati, dan akhirnya memutuskan untuk berdiri dengan Chu Feng. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk naik ke kapal besar elf era kuno, itu untuk mendapatkan kemantapan bagi masa depan mereka. Namun bagaimanapun juga, tetap saja bahwa mereka telah bertindak berdasarkan keyakinan mereka, dan telah mengirim elit untuk membantu Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng merasa sama bersyukur terhadap 4 klan kekaisaran besar. Dapat dikatakan bahwa dendam antara Chu Feng dan 4 klan kekaisaran besar, itu telah sepenuhnya diselesaikan pada saat itu. Mulai hari ini, mereka akan menjadi sekutu sejati. Apa artinya menjadi sekutu sejati? Mereka adalah orang-orang atau kekuatan yang akan saling membantu di saat-saat paling kritis. King Beast, Dragon Beast Monstrous dan 4 klan kekaisaran besar, mereka sebenarnya berani bersaing melawan Istana Hukum Surgawi kita dan Istana Raja Fana. Setelah pertempuran ini berakhir, yang akan dimusnahkan berikutnya adalah kalian semua. Orang-orang dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana sudah sangat marah, itu karena partisipasi Istana Dunia Bawah. Ketika 4 klan kekaisaran besar dan Beast Dragon Monstrous juga datang untuk membantu Chu Feng, mereka semakin menjadi marah. Meskipun Raja Beast Dragon Monstrous dan 4 klan kekaisaran besar memiliki kekuatan yang jauh lebih rendah daripada mereka, tapi tetap saja bahwa mereka adalah kekuatan besar. Ini terutama sekarang, karena mereka bertarung dengan Gunung Qianwu dan Istana Dunia Bawah. Mereka sudah terjebak dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Dan sekarang, penampilan dari 4 klan kekaisaran besar dan ras Ruya Naga Monstrous hanya akan menyebabkan pertempuran mereka menjadi lebih sulit. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi marah? Setelah semua, baik 4 klan kekaisaran besar dan ras Raja Naga Monstrous takut kepada mereka sebelumnya, dan tidak akan berani menimbulkan masalah bagi mereka. Faktanya bahwa mereka berani melakukannya sekarang, itu hanya karena mereka meminjam kekuatan Gunung Qianwu dan peri elf kuno. Karena itulah, orang-orang dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Meraung. Tepat setelah kata-kata mengancam yang ditujukan pada 4 klan kekaisaran besar, dan Raja Naga Monstrous diucapkan oleh tetua Istana Hukum Surgawi itu, cahaya keperakan tiba-tiba muncul di udara. Dan kemudian, pria itu mulai menjerit kesakitan. Darahnya berputar-putar di udara, itu saat tubuh fisiknya dihancurkan oleh Chu Feng. Adapun orang itu, dia sudah menjadi orang ke-1000 yang mati,
setelah mengancam 4 klan kekaisaran besar dan Raja Naga Monstrous Raja. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng adalah orang yang akhirnya membunuh mereka. Kamu masih berani membanggakan diri tanpa malu, bahkan ketika kamu tidak berdaya untuk membela diri. Ucap Chu Feng. Setelah membunuh 1000 orang dalam sekejap mata, Chu Feng mengalihkan pandangan dinginnya ke sekelilingnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng dan melihat pandangannya, pasukan dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana mulai menggigil. Pada saat itu, tidak ada yang berani mengatakan ancaman lagi. Alasan untuk itu adalah, karena orang-orang dengan kultivasi di atas peringkat 6 Kaisar Marsial, semuanya terkandung oleh Immortal Refinement Weaponry, Immortal tak terukur, dan para ahli istana dunia bawah. Adapun mereka yang di bawah kultivasi peringkat 6 Martial Emperor, itu sama sekali tidak ada yang mampu menjadi lawan Chu Feng. Dengan demikian, untuk Chu Feng saat ini, dia merasa seolah-olah dia seperti ikan yang dilepaskan kembali ke air di medan perang. Keberadaan Chu Feng hanyalah mimpi buruk bagi orang-orang dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana. Meskipun Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana berdua telah takut padanya, tapi Chu Feng tidak menghentikan serangannya. Dengan senyum dingin, Chu Feng melepaskan serangannya lagi. Dengan setiap serangan, sinar merah segera menyala di udara. Untuk membawa keunggulan absolut dalam pertempuran ini, Chu Feng tidak bertarung dengan Kaisar Marsial peringkat 6. Sebagai gantinya, dia membunuh mereka yang berada di bawah peringkat 6 Martial Emperor tanpa kendali. Dengan kekuatan Chu Feng, mereka yang di bawah peringkat 6 Martial Emperor sekalipun, itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Jadi, ini sudah pasti dinamakan pembantaian. Orang itu, seru kerumunan. Pada saat itu, kerumunan yang tatapannya terfokus pada Lord Liang Hua dan pertempuran 3 Palace Masters, semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. 4 peringkat 8 Kaisar Marsial itu benar-benar terlalu kuat. Dengan demikian, orang banyak tidak bisa melihat pertempuran mereka dengan jelas. Paling-paling, mereka hanya bisa menikmati kegembiraan dalam pertempuran. Namun demikian, Chu Feng berbeda. Mereka dapat dengan jelas melihat sebagian dari serangan dan gerakannya. Chu Feng, bukankah dia terlalu ganas? Para ahli tingkat Kaisar Marsial ini benar-benar dipotong seperti semangka, dan mereka tidak punya cara untuk melawan. Melihat pembantaian Chu Feng dengan mata mereka sendiri, kerumunan mulai memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, biarkan kami membantu kamu juga, penonton. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya ada orang di antara para penonton yang bergabung dengan medan perang tanpa henti. Mereka bergabung untuk membantu Chu Feng dan yang lainnya, itu dalam pertempuran mereka melawan orang-orang dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana. Beberapa dari orang-orang ini adalah orang-orang yang telah bertemu Chu Feng di Moonlight Maze. Sedangkan yang lainnya, mereka adalah orang asing yang belum pernah bertemu Chu Feng sebelumnya. Namun demikian, terlepas dari siapa mereka mungkin, tetap saja bahwa keputusan mereka untuk bergabung dengan pertempuran di sisi Chu Feng, itu berarti bahwa mereka berdiri di pihak Chu Feng. Terlepas dari niat macam apa yang mungkin dimiliki orang-orang ini, faktanya bahwa mereka bersedia untuk bertarung dengannya, dan menciptakan ancaman bagi Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana, itu berarti Chu Feng akan menyambut mereka. Tentu saja, karena ada orang yang memilih untuk membantu Chu Feng, maka ada juga orang yang memilih untuk membantu Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana. Hanya saja orang yang memilih untuk membantu Chu Feng jauh melebihi jumlah, itu jika dibandingkan dengan orang yang memilih untuk membantu Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan terdengar dari jauh. Chu Feng, apakah kamu berani bertarung melawan kita? Teriak seseorang. Beralih ke arah teriakan itu, mata Chu Feng bersinar. Di arah itu ada 3 lelaki tua yang tampak jahat. Ketiga lelaki tua itu tidak hanya memiliki kultivasi marsial kaisar peringkat 6, tapi mereka masing-masing memegang persenjataan kekaisaran, dan secara tidak sengaja membunuh orang-orang dari Gunung Qianwood. Namun yang terpenting adalah, ketiga lelaki tua itu semuanya berbau sangat kuat.
Ini berarti bahwa mereka telah membunuh banyak orang, bahwa mereka adalah musuh sejati. Tiba-tiba saja, seseorang berteriak dari kerumunan. Itu mereka, Tanah Suci Martialism Evildurs Jin, Yin, dan juga Tong. Seru kerumunan. Selanjutnya, setelah melihat ketiga lelaki tua itu, banyak orang mulai mengungkapkan kemarahan yang luar biasa. Mereka sudah gatal ingin membunuh ketiga orang tua itu sendiri. Marena bagaimanapun juga, para Evildurs seperti Jin, Yin, dan Tong adalah orang-orang yang telah melakukan segala macam tindakan jahat. Banyak orang memiliki kebencian yang dalam, dan juga dendam terhadap mereka. Mereka adalah eksistensi paling terkenal di Tanah Suci Martialism. Ini aneh, bagaimana mungkin mereka menjadi sekuat ini? Bahkan yang terkuat dari ketiganya, yaitu Evildur Jin, dia hanya peringkat 4 kaisar bela diri sebelumnya. Lalu bagaimana mungkin, mereka bertiga tiba-tiba Syam menjadi peringkat 6 kaisar bela diri? Selanjutnya, mereka semua memegang persenjataan kekaisaran. Bahkan tak satu pun dari mereka yang memiliki persenjataan kekaisaran sebelumnya. Di mana tepatnya mereka mendapatkan persenjataan kekaisaran mereka? Seru kerumunan. Pada saat itu, beberapa orang yang tahu tentang Evildurs Jin, Yin, dan Tong, mereka mulai mengungkapkan kebingungan. Mereka tampak bingung selama beberapa waktu. Kemunculan kembali mereka dengan kekuatan baru mereka, itu benar-benar mengejutkan kerumunan. Ayo, biarkan aku, Snowblade, hadapi kalian tiga Evildurs, ucap Snowblade. Tepat pada saat itu, iblis gila pedang salju menyerang Evildurs Jin, Yin, dan Tong. Dengan setiap tebasan pedang saljunya, sinar dingin akan memancar di sekitar dan kepingan salju akan menari di udara. Dengan setiap tebasannya, itu ada pembantaian di dalam kepingan salju. Reputasi Snowblade Mad Demon dibenarkan dengan baik. Di antara peringkat 6 kaisar bela diri, dia bisa dianggap sebagai ahli peringkat menengah ke atas. Alasan mengapa dia berani bertarung melawan 3 Evildurs sendirian adalah, karena dia membenci 3 Evildurs besar dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa kultivasi Evildurs Jin, Yin, dan Tong saat ini tidak diperoleh sendiri melalui kultivasi bela diri. Selain itu, tidak mungkin kultivasi mereka meningkat dengan cepat. Snowblade Mad Demon berencana untuk mengalami secara pribadi, apa yang dimiliki oleh kejahatan yang dimiliki oleh 3 Evildurs. Dia ingin melihatnya, apakah mereka telah memperoleh harta atau menggunakan metode khusus untuk mendapatkan kultivasi mereka saat ini. Crot, menjerit. Namun tidak lama setelah Snowblade Mad Demon mulai bertempur melawan Evildurs Jin, Yin, dan Tong, lengannya telah dipotong. 1 lawan 3, dia sama sekali bukan tandingan Evildurs Jin, Yin, dan Tong. Penjahat Jin, Yin, dan Tong sebenarnya sekuat ini. Iblis Madblade Salju Senior tua sebenarnya tidak cocok untuk mereka. Seru kerumunan. Secara pribadi melihat lengan iblis gila pedang salju ditebas oleh ketiga Evildurs dalam sekejap mata, semua kerumunan dibuat tercengang. Meskipun kerumunan semua merasa bahwa Evildurs Jin, Yin dan Tong telah memperoleh kultivasi mereka secara tidak wajar, dan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan persenjataan kekaisaran mereka juga, tapi tetap saja bahwa mereka telah menunjukkan kepada kerumunan bahwa, mereka memiliki kekuatan peringkat 6 kaisar bela diri dengan keterampilan mereka, dan benar-benar melepaskan kekuatan persenjataan kekaisaran mereka. Snowblade Mad Demon, apa yang kamu pikirkan? Kamu benar-benar berani membawa pedang jelek kamu untuk bertarung melawan kami bertiga, yang bahkan memiliki persenjataan kekaisaran. Hari ini, kami akan mengirimmu menuju kematianmu. 3 Evildurs Jin, Yin, dan Tong tampaknya sangat marah karena penghinaan yang ditunjukkan oleh Snowblade Mad Demon kepada mereka. Pada saat itu, setelah memperoleh dominasi mutlak atas Snowblade Mad Demon, mereka berencana untuk membunuhnya. Setelah berganti-ganti serangan mereka di Snowblade Mad Demon, Evildur Jin mengangkat pedang Imperial Armament yang sangat besar, dan menyapu ke Snowblade Mad Demon. Jika serangan itu mendarat, Snowblade Mad Demon akan dipotong menjadi 2 di tempat. Dan yang paling penting adalah, Snowblade Mad Demon tidak dapat menghindari serangan yang masuk in.
Dentang. Namun pada saat bahaya yang akan datang, cahaya keperakan tiba-tiba melintas. Saat percikan terbentuk dari tabrakan, cahaya keperakan mengetuk kembali persenjataan Kekaisaran Evildur Jin. Setelah itu, dua cahaya keperakan lagi menembak ke depan, dan menjatuhkan Evildur Yin dan Evildur Tong. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng segera tiba untuk menyelamatkan Snowblade Mad Demon. Chu Feng. Setelah melihat Chu Feng, penjahat Jin, Yin, dan Tong semuanya mengungkapkan kebencian meluap di mata mereka. Pada saat itu, orang-orang bahkan dapat mendengar suara mereka menggertakkan gigi karena marah. Wush wush wush. Tiba-tiba tiga tetua manajemen Istana Dunia Bawah semuanya meninggalkan lokasi mereka sendiri, dan terbang ke sisi Chu Feng. Itu adalah tetua Huang Guang dan yang lainnya. Teman kecil Chu Feng, tinggalkan ketiganya kepada Istana Dunia Bawah kita, kata tetua Huang Guang. Senior Huang Guan, sudah ada dendam antara aku dan ketiga penjahat ini. Izinkan aku untuk menyelesaikan dendam ini hari ini. Biarkan aku yang akan merawat mereka sendiri, kata Chu Feng. Baiklah, balas tetua Huang Guan yang tahu betul betapa kuatnya Chu Feng. Dengan demikian, dia tidak ragu-ragu, dan memimpin dua tetua manajemen Underworld Palace lainnya untuk kembali ke medan perang, itu untuk membunuh orang-orang dari Heavenly Law Palace dan Mortal King Palace. Chu Feng, kamu telah membunuh para murid kami. Maka hari ini, kita akan membalas dendam. Penjahat Jin, Yin, dan Tong semuanya mengacungkan persenjataan kekaisaran masing-masing, dan menyerbu ke arah Chu Feng. Sejak hari aku membunuh mereka bertiga, aku tahu hari seperti itu akan datang. Hanya saja, bukankah kalian bertiga terlalu pengecut? Aku sudah menunggu kamu bertiga begitu lama, ucap Chu Feng. Chu Feng tersenyum di wajahnya, itu saat ia dengan mudah menerima musuh-musuhnya sambil mengejek mereka. Di mana Zhan Changtian? Apa yang disebut Dengs pemimpin Five Great Evildurs? Aku juga membunuh muridnya, Zhan Qiankun. Kenapa dia tidak datang untuk membalas dendam kepadaku di sini? Cih, pemimpin omong kosong dari 5 Evildur besar. Ternyata dia juga seorang pengecut, ucap Chu Feng dengan jijik. Bukan hanya Chu Feng yang menghina ketiga Evildurs, tapi dia juga menghina Zhan Changtian, yang merupakan pemimpin Five Great Evildurs. Sejujurnya, jika itu pada saat itu, jika para pelaku kejahatan terkenal ini datang membuat masalah untuk Chu Feng saat itu, mungkin Chu Feng akan takut pada mereka. Namun sekarang, dia sama sekali tidak menempatkan mereka di matanya lagi. Jangankan Evildurs Jin, Yin, dan Tong, Chu Feng bahkan tidak akan takut pada pemimpin mereka, orang dengan kekuatan yang melampaui ketiga Evildurs ini, yaitu Zhan Changtian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.